Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa SMK Negeri 1 Kebumen? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pagi, pokoknya dalam keadaan apapun kita harus selalu semangat. Meski kondisinya masih dalam keadaan COVID, kalian tetap harus stay at home. Kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar kalian terhindar dari COVID-19. Oke, bertemu lagi dengan saya Ibu Entin Martini. Sekarang dalam pertemuan kali ini Ibu akan memberikan sebuah layanan. Layanan ini adalah layanan klasikal. Dalam pertemuan ini nanti Ibu akan memberikan materi tentang eksplorasi karir. Eksplorasi karir ini bertujuan supaya kalian dapat menganalisis kemampuan diri kalian, peluang, dan ragam pekerjaan untuk masa depan kalian setelah sekolah di SMK. Kita akan melanjutkan ke materi yang sempat di awal kita bahas, yaitu tentang eksplorasi karir. Eksplorasi karir, apa itu eksplorasi? Eksplorasi itu secara gampangnya itu adalah menggali tentang karir-karir yang kira-kira akan bisa kalian lakukan setelah lulus dari SMK. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang eksplorasi karir, ada dua pertanyaan dari Ibu. Yang pertama adalah, kenapa setelah lulus SMP kalian memilih sekolah di SMK bukan SMA? Yang kedua, kenapa kalian memilih jurusan kalian saat ini? Apakah kalian karena ikut-ikutan teman? Atau mungkin kalian memilih di jurusan bisnis daring dan pemasaran itu karena nilainya tidak masuk di jurusan akuntansi atau tidak masuk di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Jadi apapun jurusan yang kalian sekarang pilih itu adalah sudah rezeki kalian. Kalian itu harus semangat. Apapun itu pasti Allah itu sudah mempersiapkan rezeki di depan sana. Yang penting sekarang tugas kalian adalah berusaha, berikhtiar. Caranya bagaimana? Mencintai dulu jurusan-jurusan kalian, dicintai jurusannya, dicintai pelajarannya, terus nanti menyukai guru-gurunya. Baik, kita lanjutkan tentang eksplorasi karir. Eksplorasi karir sendiri adalah merupakan cara untuk memperoleh informasi atau pilihan karir siswa tentang diri dan lingkungan sesuai bakat dan minat yang dimiliki oleh individu, yang tujuannya untuk membantu perkembangan karir siswa. Jadi melalui eksplorasi karir kalian akan tahu, misal yang sekarang jurusannya BDP, kira-kira saya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kebumen dengan jurusan bisnis daring dan pemasaran itu saya besok jadi apa sih ya? Bisa kalian itu bekerja, atau mungkin besok kalian memilih untuk kuliah, atau mungkin ada yang ingin berwirausaha. Yang ingin kuliah, Bu, kira-kira jurusan apa sih yang bisa saya ambil ketika saya kuliah? Bisa saja, misal kalian ingin menjadi seorang guru, kalian bisa memilih jurusan keguruan. Atau mungkin kalian ingin menjadi seorang manajer, atau mungkin menjadi pegawai bank, itu bisa. Itu banyak jurusan-jurusan yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Atau mungkin ada pertanyaan, Bu, saya itu pengen kuliah, tapi orang tua saya tidak menyetujui. Itu sebaiknya saya bagaimana ya, Bu? Tugas kalian sekarang itu yaitu ada ikhtiar. Ikhtiar sekarang usaha untuk belajar dulu. Nanti dari belajar, siapa tahu di depan sana ketika kalian nanti kelas 12, ada banyak beasiswa yang ditawarkan baik oleh pemerintah maupun oleh perguruan-perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jadi lulusan SMK tidak hanya untuk bekerja, bisa kuliah ataupun berwirausaha. Ya, tadi di depan kita sudah membahas tentang lulusan SMK yang kuliah. Sekarang kita akan bahas lulusan SMK yang bekerja. Kira-kira kalau contohnya di jurusan bisnis daring dan pemasaran, bekerjanya di mana? Sekolah kita sudah menjadi salah satu kelas industri, yaitu kelas Alfamart. Jadi lulusan-lulusan bisnis daring perkantoran yang Alfamart jelas besok setelah lulus langsung bisa bekerja di Alfamart. Atau mungkin bisa bekerja di
pabrik menjadi operator produksi, atau mungkin nanti bekerja di toko, atau menjadi sales, dan masih banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang mengikuti perkembangan zaman. Selain bekerja, kalian bisa berwirausaha. Berwirausaha itu banyak sekali. Contoh saja yang sekarang lagi ngetren yaitu adalah bisnis online. Bisnis online itu bisa dijalankan tidak hanya setelah lulus SMK. Sejak kalian di bangku sekolah pun sudah bisa menjalankan bisnis online. Hanya bermodal HP, sosial media, kalian sering ngiklan, insya Allah itu banyak akan menjadi pelanggan kalian. Jadi kalian bisa menjadi reseller dulu atau marketer dulu. Dari itu kalian bisa berawal untuk memulai bisnis online. Setelah itu kalian bisa dikembangkan setelah menjadi awalnya menjadi reseller, menjadi marketer. Nanti kalian bisa menjadi agen, jadi menjadi supplier. Kalian punya barang-barang dan kalian punya reseller yang banyak. Atau nanti setelah lulus SMK kalian itu pengen mempunyai usaha yang new and different, yang baru dan berbeda, atau kalian akan mengemas makanan-makanan tradisional yang akan kalian sajikan secara modern. Itu banyak sekali contohnya. Contoh saja lah, tiwul. Makanan tiwul itu kan makanan tradisional. Kebanyakan kalian mikirnya, makanan tiwul itu kan yang makan cuma orang-orang tua. Jangan salah. Sekarang kalau tiwul itu dikemas secara modern, terus dikemas secara kekinian, itu banyak anak-anak muda yang berminat untuk memakannya juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang digunakan siswa dalam pemilihan karir. Yang pertama adalah faktor dari pribadi siswa itu sendiri. Faktor ini digunakan untuk pertimbangan kalian. Kira-kira pilihan karir yang akan kalian pilih itu sesuai nggak dengan pribadi kalian. Terus yang kedua adalah faktor pertimbangan sosial. Jadi faktor ini dipertimbangkan kira-kira karir yang akan kalian pilih itu bermanfaat untuk orang lain dan lingkungan sekitar kalian. Faktor yang ketiga dalam pertimbangan pemilihan karir adalah faktor pertimbangan moral. Faktor ini berisikan kalian dalam pemilihan karir memikirkan kira-kira pilihan karir saya nanti itu baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk lingkungan di sekitar kalian. Setelah itu pertimbangan-pertimbangan lagi agar kalian dapat memantapkan pilihan karir kalian adalah yang pertama adalah mempelajari pengalaman-pengalaman sendiri. Misal kalian itu bertemu dengan banyak orang, kalian itu kenal orang, kenal profesi orang. Lah itu kan bisa menjadi faktor pertimbangan kalian dalam pemilihan karir. Yang kedua adalah membaca biografi para idola kalian. Jadi yang dibaca itu biografi orang-orang yang menginspirasi, orang-orang sukses yang mempunyai perjalanan panjang, yang awalnya hidupnya nggak enak, meniti karirnya itu mulai dari nol, sekarang bisa sukses, itu seperti apa. Yang ketiga adalah mengadakan diskusi dengan orang lain. Yang diajak diskusi itu bisa dengan guru BK, atau wali kelas, atau guru-guru yang lain, atau mungkin dengan orang tua, saudara kalian, atau teman-teman kalian. Dan yang keempat adalah mendapatkan nasihat atau informasi. Kalian itu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya. Bisa melalui orang secara langsung, atau bisa melalui media sosial, media elektronik. Informasi itu saking banyaknya. Tinggal kalian itu mau mencari atau tidak. Dan yang kelima adalah memahami hasil penilaian orang lain. Orang lain itu pasti akan bisa menilai kita. Kira-kira menurut orang saya itu cocoknya jadi apa sih? Mungkin orang itu, kamu itu cocoknya jadi seorang guru, kamu itu pintar ngomong, atau kamu itu pintar olahraga, atau kamu itu bisa jadi atlet loh, atau lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah merencanakan dan memahami tentang diri sendiri. Kalian itu harus punya rencana setelah SMK itu mau kemana. Ataukah saya cukup nganggur di rumah, atau saya itu mau bekerja, atau mau kuliah, atau mau berwirausaha, atau bahkan pengen menikah, itu kalian harus punya rencana. Baik, saya kira materi hari ini hanya itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tetap jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian. Jangan pergi kemana-mana, stay at home. Kita belajar daring, kita harus tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.